Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di penelitian operasional kedua dengan pembelajaran yang pertama, yaitu adalah program dinamis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah penelitian operasional kedua dalam program dinamis yang kedua, yaitu adalah mahasiswa mampu menerapkan dan juga memecahkan masalah optimasi serta menginterpretasikan solusi yang didapatkan. Selanjutnya, nanti kita akan membahas mengenai materi program dinamis berikut ini. Sekarang kita akan mulai langsung belajar materi pertama, yaitu mengenai dynamic programming atau yang bisa disebut juga dengan pemrograman dinamis. Kita mengenal dulu dari definisi apa itu pemrograman dinamis. Menurut Hillard dan Lieberman, di dalam bukunya Introduction to Operational Research itu dinyatakan bahwa yang dikatakan pemrograman dinamis itu adalah suatu teknik kuantitatif ya, di mana digunakan untuk membuat suatu rangkaian keputusan yang saling berkaitan. Di Hillard sendiri dikatakan bahwa yang namanya teknik kuantitatif itu berarti otomatis adalah sebuah teknik yang dimodelkan ke dalam sebuah bentuk matematis. Bagaimana kita mengambil suatu rangkaian keputusan selayaknya program linier seperti kemarin gitu ya, sehingga nanti prosedur sistematis itu akan menentukan kombinasi keputusan yang optimal itu sendiri. Nah, kemudian kalau menurut Hamdi Ataha, pemrograman dinamis itu adalah prosedur matematis yang dirancang untuk memperbaiki efisiensi perhitungan masalah pemrograman matematis tertentu dengan menguraikan menjadi bagian masalah-masalah yang lebih kecil. Perbedaannya itu dengan pemrograman linier itu, di dalam pemrograman dinamis itu tidak terdapat rumusan matematis standar ya dalam masalah program dinamis, tetapi di mana kita pendekatannya itu adalah pemecahan masalah dan persamaan tertentu yang digunakan sesuai dengan situasi yang sifatnya individual, sehingga kita butuh sebuah kecermatan mengenai pemrograman dinamis ini untuk mengetahui kapan suatu problem atau masalah itu dapat dipecahkan cara metode program dinamis tersebut. Makanya kita juga harus mengetahui dulu nih, mempelajari ciri-ciri dalam program dinamis tersebut. Nah, biasanya ciri ataupun karakteristik masalah dari pemrograman dinamis itu, yang pertama itu kita membagi soal ya ke dalam beberapa tahap ataupun di sini yang disebut dengan stage. Tahapan atau stage itu di mana masing-masingnya diperlukan adanya sebuah keputusan. Nah, kemudian ya yang kedua itu kita harus solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Di sini maka ada yang dinamakan dengan kata stage. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu kita mengenal ada tahapan-tahapan keputusan kebijakan atau policy decision yang kita kenal dengan stage. Nah, di tahap atau karakteristik yang kedua itu kita mengenal ada yang dinamakan keadaan ataupun stage, di mana keadaan tersebut itu kita bangun dari hasil solusi tahapan sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga itu dalam menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap ya. Nah, di sini maka pengaruh keputusan kebijakan itu dalam setiap tahapan itu dapat merubah keadaan yang saat ini menjadi keadaan yang berkaitan dengan tahap berikutnya, sehingga mungkin saja menurut suatu distribusi atau peluang tertentu. Nah, tadi Ibu udah jelasin juga ya, ada stage, state, sama decision dari karakteristik. Ada beberapa lagi ciri-ciri dari masalah pemrograman dinamis ya, kalau kita melihat dari bukunya Hillard dan Lieberman. Selain daripada ketiga karakteristik masalah pemrograman dinamis tersebut. Nah, biasanya memang kita cukup saja gitu ya, dari tiga karakteristik tersebut sudah cukup untuk mengenal program dinamis. Tapi ada beberapa tambahan di dalam Hillard Lieberman, yaitu yang keempat, prosedur penyelesaian dirancang untuk menemukan suatu kebijakan optimal untuk keseluruhan masalah, sehingga pemberian keputusannya itu adalah setiap tahapan untuk setiap kemungkinan keadaan. Yang kelima juga, kalau misalnya kita mengetahui kondisi existing saat ini, maka kebijakan optimal untuk tahap-tahap yang tersisa adalah bebas terhadap kebijakan yang dipakai pada tahap-tahap sebelumnya. Itu dikatakan sebagai prinsip keoptimalan. Yang keenam,
ciri masalahnya juga adalah prosedur penyelesaian dimulai dengan menemukan kebijakan optimal untuk tahap terakhir. Yang ketujuh ya, tersedianya hubungan rekursif, di mana hubungan rekursif itu mengidentifikasikan kebijakan optimal pada tahap ke N bila diketahui kebijakan optimal untuk tahap N+1. Terus yang terakhir, ada juga bila kita menggunakan hubungan rekursif, berarti yang ciri yang ke-8 ini berkaitan erat dengan ciri yang ke-7 ya. Kalau misalnya kita menggunakan hubungan rekursif ini, maka prosedur penyelesaian bergerak mundur tahap demi tahap. Setiap kali menemukan kebijakan optimal untuk tahap tersebut sampai ditemukannya dimulai dari tahap awal. Tapi biasanya dari 3 karakteristik saja itu cukup ya. Soalnya nomor 4, 5, 6, 7, 8 itu lebih ke tahapan ataupun ciri masalah program dinamis untuk mengetahui kebijakan atau prinsip optimalitasnya. Nah, kemudian kita dalam pendekatan dynamic programming ini, maka kita mengenal ada dua, yaitu adalah forward recursive equation atau dynamic programming maju, dan juga yang kedua dynamic programming mundur atau backward recursive equation. Nah, ciri utamanya apa ya dari dua pendekatan tersebut? Otomatis ini dari kalimat forward dan backwardnya. Nah, berarti kalau misalnya kita di forward, itu otomatis kita bergerak maju dari setiap node menuju rute yang akan kita tuju. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari A itu menuju J dengan berbagai cara ataupun tahapan ataupun jalur ya. Kalau misalnya kita menggunakan forward recursive equation, berarti kita memulainya terlebih dahulu adalah dari A ke J itu mengurunut dari A apakah ke B, apakah ke C dulu ataupun ke D dulu. Nah, tapi kalau misalnya mundur sesuai dengan namanya yaitu backward recursive equation, maka kita memulai itu dari tempat tujuan, yaitu adalah dari node J, sehingga kita menghitungnya itu secara mundur. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui lebih lanjut, maka ada contoh soal yang bisa kita jabarkan bersama-sama ya. Nah, misalnya itu adalah kalau di sini kita dari ke A itu menuju J. Anggap aja misalnya dari kosan menuju ke Unsika. Nah, mungkin kan kalian akan menemukan berbagai rute ya ataupun berbagai jalur gitu dari A terhadap si J tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, misalnya diketahui dari A ke B itu ada 3 km, ke C itu 6, ke D itu 2, dan seterusnya, sesuai dengan angka-angka di dalam tabel ini. Nah, sehingga setelah kita bentuk tabulasi tadi, kita rubah dulu ke dalam sebuah node jaringan, sehingga kita runtut dulu dari atau tempat asalnya kita itu adalah si A. A ini hanya bisa ke B, C, dan D, sehingga nanti kita buat node A, B, C, dan D ya. Itu sebenarnya kita membuat seperti prinsip jaringan ya, node tujuan. Nah, di situ setelah kita membuat node-nodenya, kemudian juga kita mengisi beberapa, di sini ada angka ya, sehingga terlihat jelas. Misalnya tadi di tabel A ke B itu 3 km jaraknya. Kemudian B ke E itu 11, E ke I itu 6 gitu ya, atau C ke F itu 11. Nah, kita langkah pertama itu seperti membentuk dulu jaringannya dari A terhadap J. Nah, kalau dari sini ini akan memudahkan kita untuk menghitung. Karena kalian sudah belajar mengenai networking, jaringan ini konsepnya sama seperti networking di dalam program dinamis tersebut. Nah, kalau misalnya kita coba ke dalam tadi kata ada dua pendekatan ya, apakah forward atau backward. Berarti selanjutnya belum itu kita harus membagi dulu ke dalam bentuk tadi kan ada 3 ya, ada stage, ada state, ada decision. Maka kita bentuk dulu ke dalam sebuah bentuk stage-nya, tahapannya. Nah, kita ibu membagi ke 4 tahapan di sini ya. Kenapa bisa 4 tahapan? Itu karena kita melihat daripada si jalurnya itu sendiri. Jadi dari A itu hanya bisa ke B, C, dan D ya tadi di tabulasinya, sehingga itu kita katakan sebagai tahap awal atau tahap pertama. Kemudian kita lihat B itu hanya bisa ke D dan F, C itu bisa E, F, G, D itu F, G gitu kan.
Nah, itu dikatakan sebagai tahap kedua. Kemudian selanjutnya itu tahap ketiganya adalah E ke H dan I, F juga H ke I, dan G juga H ke I. Kemudian yang tahap terakhir itu adalah dari dua node H dan I itu menuju J. Nah, jadi kita bagi-bagi dulu tahapannya. Biasanya kita langsung lihat gambar jaringannya aja tuh biasanya udah ketahuan, oh kira-kira ini ada berapa tahap ya, gitu. Nah, kemudian seperti biasa, kita bentuk lagi model matematisnya. Otomatis adalah di sini kita akan mencari rute terpendek dari A menuju si J tersebut ya, sehingga fungsi tujuannya adalah Z sama dengan minimasi sum xn ya. Tadi X itu adalah A ke B sama dengan 3. Sebenarnya forward recursive equation ini adalah alamiah ya, karena otomatis yang namanya kita mencari sebuah jarak pasti kita dari sumber dulu baru ke tujuan. Jadi sebenarnya ini hal yang biasa dan mirip dengan shortest path. Cuman pembedanya kalau shortest path itu sendiri kan kita langsung mencari nih dari setiap keputusan itu yang mana yang terendah gitu ya. Nah, tapi kalau di sini dia tetap harus dalam beberapa tahapan tadi. Jadi kita harus menghitungnya sesuai dengan algoritma tahapan. Nah, kemudian juga kita langsung dibikin saja beberapa tahapan tersebut ke dalam tabulasi. Sehingga nanti ada asal A itu bisa ke B, C, dan D. Itu adalah alternatif keputusannya. Sehingga karena kita tadi fungsi tujuannya adalah minimasi, maka kita pasti akan memilih angka yang paling terkecil ya untuk keputusan optimumnya. Sehingga dari B, C, D, angka 3, 6, dan 2 itu maka kita akan memilih keputusan optimum yang ada di D. Sehingga jarak terpendek ke tujuan akhir itu adalah 2. Nah, kemudian kita kunci itu ya dari si D tersebut sebagai keputusan optimum. Kemudian untuk tahap kedua, nah di sini lagi ya bedanya. Kalau shortcut path kan kalau udah kita dapat keputusan optimum, D-nya 2, langsung ya kita nyari dari D itu kemana ya tujuannya. Tapi karena kita program dinamis ini harus sesuai tahapan, maka kita tetap harus menghitung si tahap 2 tersebut. Nah, kenapa? Karena nanti bisa saja itu akan memiliki keputusan solusi yang berbeda. Nah, misalnya ini contohnya ya. Kita ada B, C, D sumbernya di tahap kedua dan juga tujuannya itu ada E, F, dan G, ya kan? Kemudian B ke E itu kita tahu adalah 11, sehingga dari A ke B ke E itu adalah 3 ditambah 11, sehingga kita mendapatkan nilai itu 14. Nah, kemudian dari C ke E itu adalah 6. Kita lihat C itu jalan ke A-nya itu adalah 6. Sehingga dari tahap kedua itu C ke E itu adalah 12. Dari 6 ditambah 6. Kemudian dari C F itu adalah 6 tambah 11 yaitu 17. Kemudian dari C ke G 6 ditambah 8, 14. Nah, dari D itu ke E kan nggak ada, maka strip. Kemudian D ke F itu adalah 16. 16 ditambah dengan jarak A ke D yaitu 2. Jadi 2 tambah 16 itu sama dengan 18. D ke G itu 14 ditambah tadi jarak A ke D 2 berarti sama dengan 16. Ya, jadi hasil di sini yang keputusan 14, 16, 12, 17, 18, 14, 16 itu penambahan dari setiap jarak terhadap jarak yang di tahap pertama. Maka dia berkesinambungan seperti itu. Nah, langsung keputusan optimumnya kita kunci saja. Itu kita lihat dari E, F, G itu yang mana. Di B itu yang paling kecil ada E 14, kemudian di C itu ke E 12, di D itu ada G 16. Di tahap 3 asal E itu 20. Ke H itu dapatnya dari 8 ditambah 6 ditambah 6. Soalnya E-nya itu kan ada jalur B sama C, yang 11 itu sama 6. Nah, kita cari yang terpendek kan, berarti otomatis pilihnya yang C. C ke A berarti 6, sehingga kita dapat 20. Terus E ke I itu 18 dari mana? E ke I itu kan 6. Terus kita tambah tadi balik lagi 6 ditambah 6. Jadi I ke E ke C ke A ya, sehingga jadi
18. Terus dari F ke H itu 21 ya. Itu dari F ke H 4. Kemudian F itu kita lihat nih ya, yang tanda panahnya ke F itu kan ada 3. Nah, itu kita pilih berarti yang 11, 11 tambah 6. Berarti 4 tambah 11, 15, 15 tambah 6 itu 21. Terus F ke I itu jalurnya 5. Tadi 5 tambah 11, 16, 16 tambah 6 itu 22. Kemudian dari asal G ke H. G ke H itu 8 lagi. Kita lihat G itu tanda panahnya ada 2, ada 8 sama 14. Berarti kita ngambil yang 8. Berarti 8 tambah 8, 16, 16 tambah 6 itu 22. Kemudian G ke I itu 2, 2 ditambah 8, 10 tambah 6 itu 16. Sehingga keputusan optimumnya kita bisa lihat yang E itu ada ke I, ya. F itu ke H, dan G itu ke I. Nah, 18, 21, dan 16. Kemudian tahap keempat ada H ke J, itu adalah 22. Nah, 22 itu dapat dari mana? Dapat dari H ke I itu 2. 2 ditambah, ini ada yang ke H itu ada 3 ya, tanda panahnya ada 8, 4, dan 8. Jadi kita pilih yang 4 kan. Berarti 2 tambah 4 itu 6. Kemudian 6 tambah 11 itu 17. 17 ditambah 6 itu 23. Kemudian yang I itu I ke J itu 5. 5 ditambah dengan ini sudah pasti 2, 7. 7 ditambah 8, 15. 15 ditambah 6 itu 21. Sehingga keputusannya adalah 23 dan 21, maka kita pilih yang I ke J. Keputusan optimumnya tetap C. Sehingga jarak terpendek ke tujuan terakhir itu adalah 21 km, yaitu tadi adalah A, C, G, I, J ya. Kemudian pendekatan yang kedua, backward. Ini sebenarnya kita boleh milih ya, mau forward saja atau backward saja, itu cukup salah satu. Tapi karena yang namanya belajar, kita boleh membandingkan keduanya agar dapat diketahui sama atau tidak. Tadi forward kita dari A ke J, sekarang kita dari J ke A. Nah, kemudian dari asal tahap keempatnya itu masih sama stage-nya ya. J tujuannya jaraknya 2 dan 5. Nah, kemudian setelah itu di sini kita nggak ada keputusan optimum ya, karena itu adalah tahap 4 itu seperti langkah awal sebelumnya. Kemudian di tahap ketiga baru kita ada keputusan optimal. Ada H, I, keputusan E, F, G. Dari H ke E itu kita dapat 10 tadi, karena H ke J-nya itu ada 2, 2 ditambah 8 itu 10. Kemudian H juga bisa ke F. Ini ada H ke F itu 4, 4 ditambah awalnya dulu 2, berarti 6. Terus ada H ke G itu 8, 8 tambah 2 itu 10. Nah, kemudian ada asalnya I ke E, itu adalah 6 ditambah 5 yaitu 11. Kemudian I ke F itu ada 5 tambah 5 itu 10. Kemudian I ke G itu 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Kemudian kita cari kondisi optimumnya dari E, F, G itu adalah F 6, dari H itu ke F, kemudian dari I itu ke G 7. Berarti keputusan optimumnya itu adalah H, E, F, G. Berarti 10, 6, 10 ya. Berarti kita milih yang F, terus I ada E, F, G. Itu 11, 10, 7. Berarti kita milih yang 7, yang G. Berarti keputusan optimumnya itu ada di F dan juga ada di G. Jarak terpendeknya itu ada 6 dan 7. Kemudian tahap yang kedua, nah itu kita ada asalnya EFG ke BCD. Terus E ke B itu adalah 11 ditambah 8 ditambah 2 yaitu 21. Dari E ke C 6 ditambah 8 ditambah 2 berarti 16. Kemudian tidak ada lagi dari E. Kemudian yang dari F ke B 13 ditambah 4 17. 17 ditambah 2 19. Kemudian dari F ke C berarti ada 11 tambah 4 tambah 2 17. Kemudian F ke D itu 16 ditambah 4 22 ya. Nah, terus dari G kita lihat G itu ke C dulu ya. Yang pertama ada G ke C
itu ada 8, 8 tambah 2, 10 tambah 5, 15. Terus G ke D itu ada 14 tambah 2 tambah 5 itu 21. Maka kita lihat dari E menuju B dan C itu kita akan pilih C karena dia 16. Kemudian dari F kita ada F ke B ke C ke D itu kita pilih yang C juga, nilainya 17. Kemudian dari G ke C dan ke D kita pilih yang C juga. Dari G, B, C, D kita pilih yang B-nya nggak ada ya. Dari G kita pilih antara C dan D, gitu kita pilih yang C juga 15. Berarti semuanya C, C, C. 16, 17, dan 15. Nah, kemudian tahap pertama berarti kita dari B ke A. Nah, itu B ke A. Itu kita berarti 3 tambah 13 tambah 4 tambah 2 berarti 13, 16 tambah 6, 22. Kemudian ini yang C ini tadi yang paling terkecil G ya, berarti 15 ya. Nah, berarti kalau gitu 15 ditambah 6, 21. Kemudian D ke A itu 2 ditambah dengan yang paling terkecil itu yang ke G. Dari yang G juga berarti 2, D ke A itu 2, ke G 14, 16, 18 tambah 5, 23. Sehingga dari keputusannya 22, 21, 23 kita ngambil keputusan yang C, berarti 21. Sehingga solusi yang ditemukan antara forward dan backward itu sama, 21 km. Tadi karena C berarti A langsung J, dari J itu ke I, ke G, ke C, dan ke A. 21 km. Jadi sama. Nah, berarti kesimpulannya adalah kita dapat antara forward dan backward. Ini yang di jalur merah ini adalah jalur terpendek, yaitu sebesar 21 km. Nah, tadi perbedaannya ya dengan shortest path sama-sama minimasi, kita mencari rute terpendek, tapi ternyata di dalam program dinamis ini kita harus melewati beberapa tahapan atau stage dengan kondisi atau keadaan sebelumnya. Sehingga dari beberapa tahap yang sudah kita coba, tadi ada 4 tahap, kemudian tiap tahap itu adalah berkesinambungan yang harus kita ukur secara bersama-sama sehingga kita menghasilkan rute terpendeknya ACGI. Nah, mungkin kalau misalnya kalian menggunakan shortest path pasti hasilnya akan berbeda, karena kalau misalnya kita keputusannya misalnya dari A ke J, otomatis kita akan memilih A ke D, bukan A ke C, karena pasti kita akan memilih jalur terpendek dari 3 alternatif B, C, dan D. Nah, tapi ternyata setelah kita memilih B, C, dan D di dalam program dinamis itu, kita harus memilah dan memilih lagi dari kondisi atau keadaan yang sebelumnya, sehingga jarak yang dihasilkan pun akan berbeda. Nah, kalau pakai shortest path pasti kalian akan milih A ke D, D ke G, G ke I, baru ke J. Berarti itu 2 tambah 14, 16 ditambah 2, 18 tambah 5, sekitar 23 km kalau menggunakan shortest path. Tapi karena kita menggunakan program dinamis itu adalah melihat dari setiap kemungkinan keadaan yang ada dari setiap rute, maka kita akan menghasilkan rute yang lebih optimal lagi, yaitu sebesar 21 km. Nah, itu ya dari perbedaan antara program dinamis dengan shortest path ya yang kalian sudah pelajari selama semester yang lalu. Nah, ini adalah contoh program dinamis yang sangat sederhana. Nanti kalian selanjutnya bisa mempelajari mengenai program dinamis probabilistik dan juga program dinamis deterministik. Nah, nanti selanjutnya akan Ibu review di dalam tugas kalian. Terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini mengenai program dinamis. Jangan lupa kalian untuk absen dengan men-scan QR di samping di sebelah sini. Dan jangan lupa juga nanti mengerjakan tugas individu kalian. Sampai jumpa di metode selanjutnya. Terima kasih.